Papa, Mama. Akhirnya, aku bisa melihat kalian semua. Su Suhua ibu kandung protagonis wanita. Papa, Su Guoqiang ayah kandung protagonis wanita. Mama, pasti kau orangnya. Su Yunchen kakak laki-laki protagonis wanita. Sampai bisa-bisanya, sebelum reuni, merancang tes ketulusan ini. Aktingnya persis seperti sungguhan. Baiklah, ayo pergi. 3 tahun lalu kita memfitnahnya mencuri. Luo langsung menanggung kesalahan itu untuk kita tanpa berpikir panjang. Dia mendekam di penjara selama 3 tahun penuh. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tulus terhadap kita. Tempat ini terlihat mencurigakan bagiku. Kenapa kita tidak mengaku saja? Katakan saja pada Luo bahwa keluarga kita tidak miskin. Kita adalah keluarga terkaya, keluarga Su. Mama kenapa terburu-buru? Perjamuan selamat datang malam ini adalah tes terakhir untuk Sulu. Selama dia bisa membuktikan ketulusannya, posisi putri sulung keluarga Su akan menjadi miliknya. Siapa kalian semua? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Siapa kau? Suluo, sudah berapa lama kau di sini? Dan kau sudah berani mencuri? Aku tidak mencuri apapun. Ini. Bagaimana bisa begini? Mama, kau tahu, aku tidak akan pernah mencuri Mama. Hanya kalian berdua yang masuk ke kamarku. Jika kau tidak mencurinya, maka pasti Bibi Cu yang mencurinya. Karena begitu keadaannya, maka kita tidak punya pilihan selain mengirim Bibi Cu ke penjara. Tahan dia untukku. Shua, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Luo, tolong selamatkan Mama. Akui saja. Sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Kamu tidak akan memandang rendah kami kan? Selama aku bisa bersama kalian semua, aku rela menanggung penderitaan apapun. Akulah yang mengambilnya. Karena kau sudah mengakuinya, maka kirim dia ke penjara. Tidak. Jadi semua ini memang sudah direncanakan oleh mereka. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana jika Luo tahu tentang semua ini nanti, bahwa itu semua palsu? Akankah dia membenci kita? 3 tahun di penjara, ditukar dengan status mulia sebagai putri orang terkaya. Transaksi ini, Sulu seharusnya berlutut dan berterima kasih pada kita. Sulu. Luo, beberapa tahun terakhir ini, kamu sudah menderita. Luo, syukurlah kau sudah keluar sekarang. Pulanglah bersama Mama dan Papa. Rumah? Rumah mana yang kita tuju? Ada apa denganmu? Sulu, apa maksudmu dengan ini? Mama dan Papa sengaja datang untuk menjemputmu pulang. Mungkinkah kau meremehkan Mama dan Papa karena memakai baju lusuh? Atau menganggap Mama dan Papa kotor? Luo, pakaian kami semua sudah dicuci bersih. Itu tidak akan mengotori tanganmu. Akting yang luar biasa. Pantas saja, kau bisa menipuku selama bertahun-tahun. Kenapa hari ini dia tidak menunjukkan reaksi apapun? Jika dulu, bukankah dia sudah mengajak Mama dan Papa untuk membeli baju baru? Ini semua salah Mama karena tidak becus, tidak mampu membelikan pakaian bagus. Benarkan Luo? Keluarga secara khusus menyiapkan perjamuan selamat datang untukmu. Lihat, Mama bahkan secara khusus membelikan pakaian baru. Cepat pulang bersama Mama. Keluarga hanya punya satu kendaraan ini. Papa dan Mama sudah tua. Kami tidak bisa mengayuhnya. Luo, kamu masih muda dan kuat.
Kenapa kamu tidak mengayuhnya? Biarkan Yun Chen istirahat juga. Baiklah. Kalau begitu cepat kayu ke sini. Luo sudah dewasa dan cukup pengertian. Menurutku anak ini masih cukup baik. Luo. Kenapa dia belum datang juga? Di mana dia? Papa. Sulu kabur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu kita hanya bisa membiarkan Yun Chen menyetirnya. Aku. Mobil terburuk yang pernah kukendarai sejak kecil adalah Mercedes-Benz. Bagaimana mungkin aku mengendarai ini? Ini baru permulaan. Kalian yang hidup dalam kemewahan sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Tes ketulusan terakhir. Aku ingin melihat. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Orang terkaya Su, kenapa kamu berpakaian begitu sederhana? Itu tidak sesuai dengan gaya kerjamu yang biasanya. Apa yang kalian semua tidak tahu adalah, kami menemukan putri kandung kami yang sempat terpisah. Tapi kami khawatir, jika dia tahu dia adalah putri dari orang terkaya, dia mungkin akan dibutakan oleh keserakahan dan mendambakan kemewahan. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk berpura-pura miskin dan menjalani hidup bersamanya. Sambil menguji niat aslinya. Orang terkaya Su tidak mudah bagimu. Terima kasih atas pengertian kalian semua. Kami juga berharap semua orang bisa bergabung dengan kami dalam menyelesaikan ujian terakhir ini. Tentu saja. Tentu saja. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kamu tidak boleh masuk. Kenapa dia memakai seragam penjara? Dia bukan narapidana kerja paksakan. Sulu, apa yang sedang kau coba lakukan? Siapa yang menyuruhmu muncul dengan pakaian seperti itu? Apa salahnya berpakaian seperti ini? Bukankah kalian bilang bahwa orang boleh miskin, tapi tidak boleh kehilangan integritas, dan kita tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain? Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kau telah menanggung banyak penderitaan. Tapi hanya karena penderitaan kecil ini, kau membalas dendam kepada seluruh keluarga kita seperti ini. Bahkan jika kau tidak suka baju yang mama belikan untukmu, tidak bisakah kau membeli baju baru sendiri? Muncul di perjamuan dengan pakaian seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Su Yun Chen, kau hanya asal bicara dan mengocah bukan? Memangnya aku harus beli baju di mana? Apa aku punya uang? Uang. Apakah ada hal lain di kepalamu selain uang? Aku mengerti, kau kembali untuk mengakui kerabatmu. Justru karena kau mengincar aset keluarga Su. Bukankah begitu? Pantas saja, kau tidak berhenti bicara soal uang tadi. Aset, Su Yun Chen, sejak aku ditemukan dan dibawa pulang, aku tidak pernah sekalipun meminta sepeser pun dari keluarga ini. Aku bahkan bekerja 3 pekerjaan setiap hari, hanya agar aku bisa membayar 5.000 yuan, uang sewa kepada mama dan papa di akhir bulan. Kalian bilang aku mengambil uang keluarga. Mengatakan itu, apa kau tidak takut terkilir? Lidahmu sendiri. Uang sewa apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tidak percaya padaku kan? Suluo kami tidak bisa menghubungimu selama 3 tahun. Tahukah kamu bahwa keluargamu sudah berhutang lebih dari 200.000 yuan untuk sewa? Cepat transfer uangnya. Kalau tidak, tunggu saja untuk diusir dari keluarga Su. Keluarga Su terlalu kejam. Tidak memberinya uang itu satu hal, tapi membuat putri kandung mereka membayar mereka. Ini bukan tas ketulusan. Ini jelas menuntut nyawa seseorang. Tepat sekali, Go Qiang. Bukankah menurutmu kita bertindak terlalu jauh? Luo kembali seperti ini. Dan kita tidak hanya tidak memberinya uang, kita bahkan membuatnya membayar kita kembali. Itu departemen keuangan perusahaan kita. Mereka tahu apa yang pantas. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Apa kamu percaya aku akan mengusir seluruh keluargamu? Kamu tidak ingin orang tuamu menggelandang di jalanan saat tua nantikan. Berikan uangnya. Atau datang ke kamarku nanti dan menarilah untukku. Kakakmu di sini belum pernah melihat mahasiswi menari. Cukup. Direktur Su. Apakah begini caramu menindas putriku? Luo. Dia tidak merundungmu kan? Kenapa kau berpura-pura berbudi luhur? Dulu saat kalian membebankan semua tanggung jawab berat, sepenuhnya pada seorang gadis muda, kenapa kalian tidak memikirkan hari ini? Mungkinkah kau sudah
Aku akan melawan pemerkosa itu. Beraninya dia merundungmu seperti ini. Dia tidak melakukan apapun padaku. Dia hanya menginginkan uang. Justru kalianlah, siapa yang menghancurkanku hingga tak bersisa. Tidak apa aku benar-benar tidak lelah. 3 tahun lalu. Guru, aku sudah mengumpulkan uang sekolahnya. Akan segera ku transfer padamu. Mama. Mama ada apa? Papa tidak sengaja mencederai kakinya saat jatuh hari ini. Dia tidak bisa bekerja lagi. Keluarga kita sepenuhnya bergantung pada Papa. Bagaimana kita akan hidup? Mulai sekarang. Tidak apa-apa, Mama. Bukankah masih ada aku? Aku juga bisa mencari uang. Aku akan menafkahi keluarga mulai sekarang. Sakit. Bersikaplah sedikit lebih lembut. Guru saya tidak akan belajar lagi. Mama Luo tidak tahu bahwa uang itu akan menghalangimu bersekolah. Seandainya aku tahu lebih awal. Itu karena Papa tidak kompeten dan tidak bisa memberimu kehidupan yang layak dan membiarkan anakku menderita seperti ini. Mama sekarang harus mengatakan yang sebenarnya padamu. Sebenarnya kau adalah Mama. Bibi Chu, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Luo sudah kembali. Mengapa kau berpakaian seperti ini? Bibi Chu, kalian semua benar-benar keterlaluan dengan masalah sebesar ini. Kenapa kau tidak memberikan Luo baju ganti yang baru? Kita benar-benar tidak boleh membiarkan Suluo tahu identitas aslinya. Suluo, aku tidak akan membiarkanmu membalikkan keadaan dan menginjak-injakku. Sekarang, tes terakhir bisa dimulai. Bibi Chu, ada apa denganmu? Nona, Mama sudah tua dan telah bekerja keras seumur hidup. Tapi Mama tidak ingin takdir mempermainkan Mama. Mama akhirnya berhasil menemukan putri kandung Mama. Tapi dia menderita urinnya. Dia harus menjalani transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Aku tidak menyangka keluarga orang terkaya punya kemampuan akting yang begitu bagus. Ada apa dengan anak ini? Jika ini putriku, dia pasti sudah mendonorkannya sejak lama. Benar Suluo, kau masih sangat muda mendonorkan ginjal. Seharusnya tidak terlalu memengaruhi tubuhmu kan? Susua, kau hanya demi akting. Bahkan sanggup mengatakan hal seperti itu. Apa kau tidak takut kena batunya? Shua, Seseorang cepat panggil dokter. Akting yang hebat. tubuhnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dokter keluarga Su. Dia harus segera menjalani operasi. Jika tidak, dia tidak akan bertahan hari ini. Suluo, katakan sesuatu. Apa kau hanya akan menonton Mama mati? Bagaimana bisa orang ini begitu berdarah dingin? Tepat sekali, ibunya sendiri sedang sekarat, dan dia bahkan tidak mau mencoba menyelamatkannya. Transplantasi ginjal harus dari anggota keluarga inti. Apakah ada kerabat yang bersedia mendonorkan? Kita perlu mengambil darah untuk pencocokan. Ini masalah hidup dan mati. Berhenti membuang waktu. Luo. Anggap ini Papa memohon padamu. Bisakah kau menyelamatkan ibumu terlebih dahulu? Jika ibumu sembuh, Papa akan menjual semua yang Papa miliki dan menanggung hidupmu selamanya. Suluo, selama kau setuju, entah itu benar atau salah, kau tidak akan bisa mempertahankan ginjal ini.
Suluo, hanya kau yang bisa menyelamatkan Bibi Chu sekarang. Ini masalah hidup dan mati. Mari kesampingkan keluhan masa lalu untuk saat ini. Kakak Yun Chen, bagaimana kalau kau mulai pengambilan darah untuk pencocokan sekarang? Tubuhnya benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penjaga. Su Yun Chen, apa yang kau lakukan Su Yun Chen? Aku tidak akan menyumbang. Kalau kau mau menyumbang lakukan sendiri, lepaskan aku Su Yun Chen. Lulu, jangan salahkan aku. Setelah kau lulus tes, kau pasti akan berterima kasih pada kakakmu. Lepaskan aku. Sulu kau. Kakimu. Apa yang terjadi? Kenapa kakimu hilang? Ini, bagaimana kaki ini bisa patah? Ini palsu. Ini, Bagaimana bisa seserius ini? di penjara. Itu dirusak oleh seseorang. Ini. Su Xiao, bukankah kau bilang kau menemukan seseorang untuk mengurusnya di penjara? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku tidak tahu ini. Dia pasti mencari seseorang untuk mengurusku. Dia mengurusku dengan sangat baik, sampai orang-orang di penjara berharap bisa memakan diriku, meminum darahku. Suluo, hanya agar kau tidak menyelamatkan Bibi Chu. Kau benar-benar menjebakku, mengklaim aku mengirim orang untuk merundungmu di penjara. Sulu, apa sebenarnya yang terjadi di penjara? Lagi pula, meskipun aku memberitahumu, kau tidak akan percaya. Kenapa kau tidak memeriksa rekaman pengawasannya sendiri? Kakak Yun Chen, menurutku itu tidak perlu. Orang macam apa Suluo itu? Kau tahu betul di dalam hatimu. Tidakkah kau percaya padaku? Xiao Xiao, tentu saja aku percaya padamu. Ini hanya video, mari kita lihat saja. Atau kau takut akan sesuatu? Tuan muda, laptopnya sudah dibawa. Suluo. Jangan salahkan kami karena kejam. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. The film was translated and Lepaskan narrated aku. by M Media. Bisakah kau beritahu siapa dia? Jangan pernah bermimpi untuk mengetahuinya seumur hidup ini. Ya Tuhan, apakah ini kehidupan yang layak bagi manusia? Inikah yang disebut keluarga Su sebagai tas ketulusan? Apakah ini memaksa orang hingga mati? Bukankah begitu? Luo. Mama salah. Mama benar-benar tahu Mama salah. Luo. Kau menderita begitu banyak di penjara. Kenapa kau tidak memberitahu keluarga? Karena aku menyayangi kalian semua. Jadi aku tidak ingin kalian khawatir. Sejak aku tahu keluarga kita miskin, aku menanggung semuanya, sendirian. Aku khawatir keluarga tidak punya uang untuk belanja. Aku mengirim semua uang yang kuhasilkan ke rumah. Karena kami miskin, aku tidak mampu membeli makanan. Karena kami miskin, aku tidak mampu membayar uang sekolah. Di usia 18 tahun, aku tidak punya pilihan selain putus sekolah dan bekerja. Bahkan saat orang lain merundungku, aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Sayangnya, Suluo yang mencurahkan segenap hatinya untuk kalian semua sudah terbunuh oleh tangan kalian sendiri.
Jika ini terus berlanjut, Papa dan Mama harus mengungkapkan identitas mereka dan mengumumkan bahwa Suluo adalah putri sulung keluarga Su. Sama sekali tidak. Aku benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi. Suluo, jangan begitu sesuatu terjadi. Langsung dorong semuanya kepada orang lain. Kau masuk karena kau mencuri sesuatu. Kau menerima perawatan di penjara. Bukankah kau pantas mendapatkannya? Mencuri. Apakah mengambil barang milik keluarga sendiri disebut mencuri? Apa maksudmu mengambil barang milik keluargamu sendiri? Saat kau dikirim ke sana dulu, Bibi Ji dan Paman Guoqiang sama-sama mengidentifikasimu. Apakah kau mencoba menyangkalnya? Luo, jika aku tahu kau menderita begitu banyak ketidakadilan, aku akan melakukan apa saja. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Seandainya saja, beri Papa satu kesempatan lagi. Aku berharap bisa masuk penjara menggantikanmu. Biarkan aku pergi. Lagi pula, aku sudah menderita Yurimie. Hidupku ini tidak berharga. Mama. Suluo, apa kau benar-benar harus memaksa Mama dan Papa sampai mati? Hanya dengan begitu kau akan puas. Kau jelas tahu keluarga ini miskin. Apakah kau masih punya hati nurani? Hati nurani. Berapa lama lagi kalian berdua akan terus bersandiwara? Akting-akting apa? Perlukah aku menjelaskannya lebih gamblang? Suluo tidak mungkin tahu bahwa kita berpura-pura miskin untuk menguji ketulusannya, bukan? Aneh, jika Suluo benar-benar tahu sejak awal tentang identitasnya sebagai putri sulung keluarga Su, bukankah seharusnya dia menangis penuh syukur kepada kita? Kenapa sekarang dia? Suluo, apa kau tahu sesuatu? The film was translated and narrated by M Media. Shua, Mama, Shua. seseorang cepat siapkan mobil ke rumah sakit. Dia benar-benar pandai bersandiwara menjijikan. Pura-pura pingsan apa yang kau bicarakan? Mama benar-benar pingsan. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Luo. Bagaimana bisa kau begitu berdarah dingin? Putri keluarga Su terlalu berdarah dingin, bukan? Dia membuat ibunya sendiri pingsan karena marah. Namun dia bersikap acuh tak acuh. Orang macam apa ini? Kurasa keluarga Su tidak akan mengakuinya sekarang. Keluarga munafik ini. Aku juga tidak sudi tinggal di sini. Ibu Zu dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Dia hanya pingsan sementara karena agitasi ekstrem. Tidak ada yang serius. Dia hanya butuh istirahat dan akan baik-baik saja. Mama. Di mana Luo? Suluo mungkin masih marah pada kita dan tidak ingin melihat kita. Dia membuat Mama marah sampai seperti ini dan masih punya nyali untuk berlagak. Aku akan menelponnya sekarang dan menyuruhnya datang dan berlutut untuk meminta maaf pada Mama. Lulu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa aku tidak bisa tersambung? Saat Mama sakit sebelumnya, anak ini berada di sisi Mama setiap hari. Kau sungguh diberkati. Sakit begitu lama. Putrimu selalu berada di sisimu sepanjang waktu. Putri yang begitu baik jarang ditemukan saat ini. Benar sekali. Anak ini selalu sangat berbakti pada Mama. Apakah Suluo mengetahui sesuatu? Bagaimana kalau kita hentikan tesnya dan mengatakan yang sebenarnya padanya? Mama juga berpikir begitu. Tidak. Maksudku adalah, karena kita sudah sampai di titik ini, mari kita uji dia sampai akhir. Cara ini lebih aman. Aku setuju. Jika kita memberitahunya sekarang, maka semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Lagi pula, tes terakhir ini adalah yang paling penting. Jika dia setuju untuk mendonorkan ginjal, maka tes dianggap berhasil.
Tapi kesehatan Luo. Kita tidak akan benar-benar membuatnya mendonorkannya. Baiklah. Kalau begitu Mama akan mendengarkanmu. Tapi Xiao, rekaman pengawasan dari penjara, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu yang kau maksud dengan mengurusnya? Katakan yang sebenarnya pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau terus mengatakan, Sulu hidup dengan baik di penjara. Kehidupan yang disebut baik ini berarti dipukuli setiap hari. Xiao, kau harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Apakah kau menemukan seseorang untuk mengurusnya? Atau seseorang untuk merundungnya? Aku benar-benar tidak tahu. Suluo adalah kakak perempuanku. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Kau harus percaya padaku. Hal-hal di video itu, aku benar-benar tidak mengatur apapun. Itu bukan aku. Baiklah Xiao. Kami tidak percaya padamu. Kami hanya ingin mengklarifikasi semuanya. Penjara adalah tempat yang kacau. Untuk hal seperti ini terjadi, tidak bisa dihindari. Namun, Sulu adalah adik perempuanku. Mereka yang merundungnya. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Lulu. Bukankah itu hanya foto? Kenapa harus disayang sekali? Ini adalah bukti bahwa kita adalah keluarga barang yang penting. Aku bahkan akan menaruhnya di bawah bantal dan tidur dengannya setiap hari. The film was translated and narrated by M Media. Sulu. Apa kau benar-benar setega itu meninggalkan kami? Akhirnya, aku bisa meninggalkan keluarga Su. Sulu berhenti. Aku bilang berhenti, apa kau tidak dengar? Ada apa? Rambutmu. Bagaimana menurut kalian? Kondisi di penjara sangat buruk. Ini pasti karena kurang gizi. Benar. Lulu. Ini pasti karena kurang gizi. Aku tidak menggunakan kekerasan Lulu, aku benar-benar tidak menggunakan kekerasan. Dengarkan aku. Aku sungguh tidak menggunakan kekerasan apapun. Lepaskan aku. Sulu. Cepat bangun. Berhenti pura-pura kasihan. Trik itu tidak akan mempan padaku. Sulu bangun. Sulu. Keluarga Su yang kaya raya akan, pada rapat pemegang saham malam ini, mengumumkan identitas pewaris baru. Itu adalah putri kandung keluarga Su yang tinggal di luar negeri. Mereka baru menemukannya beberapa hari yang lalu. Bukankah putrinya akan berubah dari orang biasa, langsung menjadi keluarga kaya? Sangat iri. Tentu saja, pasangan Su memperlakukan putri angkat itu Su Xiao dengan sangat baik. Sekarang setelah putri kandung mereka kembali, aku takut mereka akan memperlakukannya dengan sangat baik sampai mereka akan memetik bintang dari langit untuknya. Memang, memperlakukanku dengan sangat baik sampai-sampai mereka rela memetik bintang di langit untukku. Karena ini untuk mengumumkan identitasku. Maka, jika aku tidak muncul, bukankah itu tidak masuk akal? Orang luar memuji keluarga Su karena menyayangi putrinya. Aku ingin membiarkan orang lain melihat bagaimana kalian menyayangi putri kalian. Hari ini, ada hal penting yang ingin diumumkan. Mulai hari ini, putri kandungku Suluo akan menjadi pewaris Grup Su. Selain itu, atas nama Grup Su, 30% saham akan dialihkan ke nama Suluo sebagai perayaan. Juga, 2 tambang yang baru ditemukan di Afrika Selatan.
juga akan dihadiahkan kepada Suluo. Aku juga akan menghadiahkan 10 mobil super. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Mengapa Suluo bisa dengan mudah memiliki semua ini? Hanya karena dia putri kandung. Suluo, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan semua ini dengan mudah. Mendapatkan semua ini. Keluarga Su benar-benar murah hati. Kapan putri sulung keluarga Su akan tiba? Mari kita segera melihat pewaris masa depan. Semuanya mohon bersabar. Dia akan segera tiba. Kenapa Suluo belum sampai? Orang-orang yang menunggu di rumah sakit mengatakan, Suluo tidak ingin datang. Diperkirakan bahwa dia masih membenci kita karena menipunya, bukan? Kamu katakan pada Suluo, jika dia tidak datang hari ini, Papa akan mengambil kembali semua yang Papa berikan padanya. Oke, Papa. Suluo, aku sudah mengatakannya sejak lama. Kau tidak bisa mengalahkanku. Sungguh sebuah berkah menjadi putri keluarga Su. Pewaris yang dibesarkan oleh keluarga Su pasti sangat luar biasa. Pasti dia memiliki kecantikan seperti bidadari. Keluarga Su sangat baik kepada putri mereka. Tidak hanya memberinya identitas pewaris, tapi mereka juga memberinya begitu banyak hadiah. Aku berharap aku memiliki berkah ini. Keluarga Su menghargai anak-anak mereka. Mereka menganjurkan untuk mendorong pendidikan, baik itu putra maupun putri. Selama mereka berada di keluarga Su kita, kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung anak-anak kami. Papa. Papa. Bukankah ini pewaris keluarga Su? Mengapa dia berpakaian seperti ini? Keluarga Su, tidak bisakah mereka membelikannya gaun? Kami baru saja mengatakan, mereka memberinya banyak barang. Ini perubahan yang sangat cepat. Luo. Apakah kau lupa mengganti pakaianmu? Bagaimana bisa kau datang berpakaian seperti ini? Aku tidak lupa mengganti pakaianku. Mama, apakah Mama lupa bahwa aku hanya punya satu set pakaian ini? Kau anak ini, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin kau hanya memiliki satu set pakaian ini? Jangan keras kepala. Acara hari ini bukanlah sesuatu yang bisa kau main-mainkan. Aku tidak sedang main-main. Aku tidak melakukan apapun. Bagaimana itu bisa disebut membuat masalah? Apa yang kamu pakai itu? Apa yang salah dengan pakaian yang kukenakan? Pakaian ini cukup bagus. Bukannya aku tidak berpakaian sopan. Lagi pula, pakaian rumah sakit ini juga memiliki kualitas yang sangat baik. Luo, pakaian yang kau kenakan harus sesuai dengan acaranya. Lihat orang lain, mereka semua berpakaian sangat formal. Bagaimana bisa kau datang berpakaian seperti ini? Bukankah itu memalukan bagiku dan papamu? Mama, bagaimana Mama bisa berkata begitu? Seperti kata pepatah, anjing tidak akan membenci rumahnya yang miskin. Bagaimana bisa Mama membenci anak sendiri karena dianggap memalukan? Luo, bukan itu maksud Mama. Hanya saja, lihat, acara hari ini sangat megah. Dan kau datang mengenakan baju rumah sakitmu. Jika orang lain melihatnya, apa yang akan mereka pikirkan? Mama, menurutku Mama hanya terlalu sombong. Terlalu memedulikan gengsi. Di usia paruh baya, memiliki kesombongan yang begitu kuat, bukanlah hal yang baik. Itu semua adalah kekeliruan. Dari siapa kamu belajar itu? Apakah Mama lupa? Ini semua adalah hal yang Mama ajarkan padaku. Sekarang mari sambut siswa terbaik di kelas, orang tua Suluo, untuk naik ke panggung dan berbagi pengalaman The film pendidikan was mereka. translated and narrated by M Media. Di mana orang tua Suluo? Bukankah orang tua Suluo datang? Saya minta maaf, guru. Anak ini Luo. Terlalu sombong. Berpikir bahwa aku akan mempermalukannya, dan tidak ingin aku datang. Anak macam apa yang seperti itu, membenci orang tua sendiri. Halo semuanya, saya Ayah Suluo. Untuk mendidik anak, kamu harus memukul mereka. Sayangi anak, jangan manjakan mereka. Pukul dia saat dia tidak mendengarkan. Jika tidak, nilai Suluo tidak akan sebagus ini. Papa melakukan ini semua demi kebaikanmu. Untuk mencegahmu menjadi terlalu sombong dan menempuh jalan yang salah. Aku juga melakukan ini demi kebaikan Mama sendiri. Papa, lihatlah diri Papa. Papa sudah tua, tapi begitu sombong dan memedulikan gengsi. Jika ini tersebar, bukankah Papa takut ditertawakan orang? Suluo,
Apakah kamu tahu hari apa ini? Tentu saja aku tahu. Ini adalah hari di mana keluarga Su yang terpandang mengumumkan pewarisnya. Lulu, kau tahu segalanya tentang itu. Luo, bagaimana kau tahu? Anak ini, Mama dan Papa, bahkan ingin memberimu kejutan. Lulu, lihat. Semua hadiah itu, semuanya disiapkan untukmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi putri sulung keluarga Su yang sah. Apa kau senang? Luo, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Kejutan? Kejutan yang sangat besar. Kalian semua menonton? Aku menderita penyakit mematikan demi sebuah tes, dan bahkan berpura-pura sakit untuk memaksaku mendonorkan ginjal. Apakah itu juga sebuah kejutan? Keluarga Su terlalu tidak tahu malu. Bagaimana bisa mereka membiarkan putri mereka sendiri mendonorkan ginjal? Benar, dan mereka adalah keluarga terkaya di negara ini. Putrinya mengenakan gaun rumah sakit, dan keluarganya berpakaian sangat mewah. Terlalu tidak tahu malu, bahkan menguji putri mereka sendiri. Kau tidak bisa memperlakukan orang seburuk ini. Reaksi Su Luo. Mengapa berbeda dari yang kubayangkan? Lulu, biar aku jelaskan. Mama memalsukan penyakitnya untuk menguji. Apakah kau bersedia menyelamatkannya dan mengorbankan dirimu sendiri? Lagi pula, bukankah kau baik-baik saja sekarang? Benar Luo, kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya mengujimu untuk melihat bagaimana perasaanmu terhadap kami. Apakah kau tulus atau tidak? Selama bertahun-tahun ini, kalian berpura-pura miskin dan sakit, memaksaku mencari uang, memaksaku mendonorkan ginjal, dan bahkan membuatku menghabiskan 3 tahun di penjara tanpa alasan. Sekarang kalian memberitahuku bahwa semua ini hanya untuk menguji ketulusanku. Luo, kami tidak menyangka bahwa tes ini akan menyebabkanmu begitu banyak kerugian. Kalian bilang tidak menyangka, dan berpura-pura akan hal-hal tersebut tidak pernah terjadi. Keluarga Su sangat mengerikan. Jika aku tidak tahu, lebih baik aku akan mengira keluarga Su adalah ruang penyiksaan. Putri mereka sendiri, dan mereka masih melakukan tes ketulusan. Mereka pasti sudah gila. Su Luo, kau mungkin tidak mengerti. Nilai menjadi keluarga terkaya di negara ini. Betapa tingginya itu. Itulah sebabnya kau marah. Meskipun selama bertahun-tahun, kamu sudah banyak menderita. Tapi semua itu sepadan. Lagi pula identitas sebagai putri sulung keluarga Su bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Benar. Lulu belum melihat dunia, tidak menyangka status keluarga Su kita, makanya dia seperti ini. Bisnis keluarga Su ada di seluruh negeri. Perusahaan di bawah nama kami. Terlalu banyak untuk dihitung. Luo, kau sekarang adalah putri sulung keluarga Su. Mulai sekarang, setiap kuartal, kami akan meminta desainer merek merancang pakaian khusus untukmu, menjaminmu 365 hari setahun. Anda akan memiliki pakaian yang berbeda setiap hari. Ya, dan setiap tahun, dividen saham perusahaan akan ditransfer ke kartumu. Puluhan juta meski tidak banyak, tapi di masa depan, itu pasti akan meningkat. Kekayaan keluarga Su di luar imajinasimu. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kau dapatkan. Bukankah keluarga Su hanya menindas orang dengan kekuasaan mereka? Keluarga Su begitu besar dan berkuasa. Jika perawatan ini diberikan kepadamu, dan kamu harus sedikit menderita, apakah kamu bersedia? Tapi mereka tidak bisa membiarkan putri mereka sendiri menderita. Karena hal itu, The film was Luo, translated and ayo narrated cepat. by M Media. Lihat, keluarga Su sangat kuat sekarang. Kau, mohon maafkan kami. Setelah penderitaan datanglah kebahagiaan. Semua ini di masa depan akan menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Papa berjanji, Papa tidak akan membiarkanmu menderita lagi di masa depan. Tes sebelumnya, kamu telah lulus semuanya. Semua ini sekarang adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Benar, Papa benar. Lulu, mulai sekarang, tidak ada yang berani menindasmu. Selamat, kau telah berhasil melewati tes kami. Apakah kalian pikir bahwa aku akan memaafkan kalian karena uang ini? Bukankah kalian sangat konyol? Su Luo, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu bilang bahwa apa yang diberikan Mama dan Papa belum cukup? Kamu masih mau lebih? Sudah cukup, lebih dari cukup. Seumur hidupku aku belum pernah melihat hadiah yang begitu berharga. Pada akhirnya, bukankah kamu tetap melakukannya demi harta ini? Lulu, baguslah kau bersedia memaafkan kami. Apakah aku bilang aku memaafkan kalian? Ini? Luo, bukankah kau menerima hadiah-hadiah ini? %30 saham grup Su.
Sungguh sikap yang murah hati. Tapi jika aku tidak menginginkan semua ini, bisakah kalian memulihkan kesehatanku yang melemah karena kerja paksa? Memulihkan kesehatanku. Ini, Dua jalur pertambangan ini, pendapatannya terlihat cukup besar. Karena kalian begitu kaya, mengapa kalian membiarkanku dipaksa putus sekolah? Karena aku tidak mampu membayar biaya sekolah. Mama tidak bermaksud begitu. Mobil mewah. Suyun Chen, kamu memberikan mobil kepada orang cacat. Apa yang ada di pikiranmu? Aku tidak menginginkan mobil-mobil ini. Bisakah kamu memulihkan kakiku yang rusak menjadi sehat kembali? Bisakah kamu? Lulu, aku minta maaf. Aku tidak mempertimbangkannya dengan matang. Hadiah-hadiah ini aku tukar dengan 1 ginjal dan 3 tahun di penjara. Apakah menurutmu hal-hal ini bisa mengompensasi kerugian yang kalian lakukan padaku selama bertahun-tahun? Suluo, meskipun kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa memiliki semua ini. Untuk apa kamu berpura-pura mulia? Aku berpura-pura mulia. Kalau begitu ambillah semua barang ini. Asalkan kamu memberikan 1 ginjalmu dan kemudian menghabiskan 3 tahun di penjara. Semua ini akan menjadi milikmu. Apakah kamu bersedia? Apa buruknya di penjara? Ada makanan dan minuman, dan kamu tidak akan mati. Benar. Kamu tidak akan mati kelaparan. Tapi kamu juga tidak akan kenyang. Kamu tidak hanya harus membersihkan toilet setiap hari, tapi kamu juga harus melayani orang lain. Jika suatu hari kamu tidak melayani mereka dengan cukup baik, kamu akan dipukuli. Kehidupan seperti ini, kamu bisa menanggungnya selama sehari atau 2 hari. Bagaimana dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sosial, bisakah kamu menanggungnya? Di matamu, harta karun yang disebut berharga ini, aku sama sekali tidak peduli. Luo, jika kau tidak menyukai ini, kami bisa memberimu sesuatu yang lain. Aku tahu bahwa kau telah mengalami masa yang sangat sulit, tapi beri kami kesempatan. Biarkan kami menebus kesalahan kami, oke? Mama memohon padamu. apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan dibahas lagi. Mulai sekarang, Papa dan Mama akan menebus kesalahan kami padamu. Benar Lulu, kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Tidak peduli apa itu, tidak peduli betapa berharganya, tidak peduli betapa sulitnya didapat. The film Selama was kau memintanya, translated bahkan and jika kakakmu mencari narrated sampai by ke ujung Ed dunia, Media. aku akan memberikannya padamu. Mengapa kamu tidak mengerti? Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Bagaimana mungkin ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang? Papa sangat kaya. Berapa banyak uang yang kamu mau? Papa bisa memberikan apapun untukmu. Ada 3 juta di kartu ini. Ambil dan gunakan dulu. Beli apapun yang kamu mau. Jika 1 kartu tidak cukup, 2 kartu, 3 kartu. Semuanya untukmu. Tidak ada satu pom kartu ini yang isinya kurang dari 1 juta. Ambil dan gunakan sesukamu. Jika kamu kehabisan, minta saja pada Papa. Papa bahkan tidak meminta maafmu. Selama uang ini bisa menebus luka yang telah kami buat. Tidak peduli berapapun, Papa rela memberikannya. Direktur Su, sungguh sikap yang luar biasa. Kamu benar-benar bersedia memberiku begitu banyak uang. Luo, apa yang kamu katakan? Ini semua hanya hal duniawi. Bagaimana mungkin Papa tidak mau memberikannya padamu? Direktur Su mungkin lupa, 3 tahun yang lalu, kamu tidak mengatakan hal itu. Di rumah sakit. Kondisi fisikmu saat ini sangat buruk. Kamu harus dirawat di rumah sakit untuk observasi dan pengobatan. Kamu tidak bisa terus mengabaikannya. Dokter, aku mengerti, tapi apakah ada cara lain? Keluargaku sekarang sepenuhnya bergantung padaku untuk mencari uang demi menghidupi rumah tangga. Aku benar-benar tidak bisa dirawat di rumah sakit. Jika kamu bersikeras untuk tidak dirawat di rumah sakit, saya akan meresepkan obat yang setidaknya bisa meredakan rasa sakitmu. Terima kasih dokter. Lalu, berapa harga obatnya? 1 rangkaian pengobatan. Harganya sekitar 2 hingga 3 ribu. Tapi kamu harus terus meminumnya tanpa terputus. Dokter, kondisi kesehatanku baik. Aku pergi duluan. Kamu tidak bisa. Cepat. Kui ini sangat cantik. Itu untukku.
Papa, Kenapa kamu datang terlambat? Ada apa? uang sewa bulan ini. Bolehkah aku tidak membayarnya? Luo, kamu sudah tidak kecil lagi. Sudah saatnya mengurangi beban keluarga. Soal uang di masa depan, jangan bicarakan itu lagi padaku. Aku tidak mau mendengarnya. Tapi aku benar-benar membutuhkannya. Benar. Hari ini hari ulang tahun Nona Su. Sudahkah kamu menyiapkan hadiah? Mama sedang bicara padamu. Kamu tinggal di rumah orang lain. Kamu harus tahu berterima kasih. Jangan terlalu egois. Baik, Mama. Cocok untukmu. Itu bagus sekali. Rambutmu berantakan. Aku tidak menyangka beberapa ratus ini begitu penting bagimu. Direktur Su selalu berada di atas. Bagaimana mungkin kalian bisa memahami kami? Orang-orang kecil ini kehilangan beberapa ratus. Bisa menghancurkan hidup mereka. Luo. Luo, Mama akan melampiaskan kemarahanmu. Tapi papamu, dia juga tidak bermaksud begitu. Waktu itu kami benar-benar tidak tahu situasimu. Jika kami tahu lebih awal, bagaimana mungkin kami memperlakukanmu seperti itu? Bukankah dulu kamu sama seperti dia? Sekarang, kamu di sini lagi, pura-pura menjadi orang baik. Luo, ada begitu banyak orang di sini. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Luo, Mama tahu, kamu selalu peduli tentang itu. Kami bahkan belum memberikan Luo perayaan ulang tahun yang layak. Mama akan menebusnya untukmu hari ini. Pergilah. Luo, dulu kami tidak pernah memberimu perayaan ulang tahun. Mulai sekarang dimanapun kamu berada, kami tidak akan pernah lagi melewatkan ulang tahunmu. Lihat, Mama secara khusus menyiapkan untukmu kue mangga kesukaanmu. Merayakan ulang tahun, bukankah itu tentang membuat permohonan? Hari ini, tidak peduli apa yang kamu inginkan, Mama menjamin. Hal itu niscaya akan terwujud. Kue The film mangga. was translated Kamu and bahkan tidak tahu narrated aku by alergi M mangga. Media. Apa yang kamu bicarakan soal menebus kesalahan? Bukankah kamu terlalu konyol? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu paling menyukainya? Orang yang paling suka makan mangga adalah Su Xiao. Keluarga ini selalu menyediakan mangga. Tapi kapan kamu pernah melihat aku memakan sepotong mangga? Lihat ingatan Mama, karena kamu tidak menyukainya. Lain kali, Mama akan membelikanmu yang lain. Tidak perlu, tidak akan ada lain kali. Kamu melakukan ini hanya akan membuatku merasa kamu sangat munafik. Luo, dulu Mama mengabaikanmu. Ini salah Mama. Beri Mama satu kesempatan saja. Biarkan Mama menebusnya untukmu. Mama pasti tidak akan melakukan kesalahan lagi. Luo, lihat. Mama bahkan membeli kue. Buatlah permohonan hari ini. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, itu pasti akan menjadi kenyataan. Itu pasti akan terwujud. Mama berjanji, ini untuk semua masa lalu, perilaku yang menyakitimu. Mama harus menebusnya. Bahkan jika kamu memintaku mendaki gunung pisau, Mama akan pergi. Oke. Kalau begitu harapanku adalah agar tubuhku kembali sehat sepenuhnya. Bisakah kamu melakukannya? Bagaimana mungkin? Keluarga Nona Su ini sudah mengalami patah kaki. Tidak mungkin bisa tumbuh kembali kan? Keluarga Su, meskipun keluarga Su kaya dan berkuasa, lalu kenapa mengubah putri yang sempurna menjadi seperti ini? Sudah terlambat untuk menyesal. Keluarga Nona Su ini benar-benar menyedihkan. Kupikir dia kembali ke keluarga kaya. Tapi aku tidak menyangka keluarga Su begitu menyiksa. Sayang sekali. Luo, Mama berjanji. Mama pasti akan mencarikanmu dokter terbaik di dunia. Menggantikannya dengan yang terbaik, bahan prostetik di dunia. Aku tidak mau kaki palsu. Yang aku inginkan adalah kaki yang utuh dan sehat. Bisakah itu dicapai? Luo. Kami juga ingin kamu sehat. Tapi, bahkan jika kami mencari ke seluruh dunia, kakimu tidak bisa dipulihkan. Teknologi sudah sangat maju sekarang. Selama kau bisa dengan terampil pakai kaki palsu, tidak ada bedanya dengan kaki aslimu sendiri. Begitu ya, kamu sengaja melakukan ini. Ini benar-benar mustahil untuk dicapai. Kamu sendiri yang merusak tubuhmu sendiri, dan sekarang menyalahkan Mama dan Papa. Begitu ya, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jadi itu berarti tidak bisa dicapai. Luo, bagaimana kalau kamu mengubah permohonanmu?
Kamu, jangan mempersulit kami, karena kamu tidak bisa mewujudkannya. Lalu kenapa tadi? Kamu berjanji dengan begitu percaya diri, bahwa itu pasti akan terwujud. Susuhua, kamu adalah orang paling munafik di sini, dan juga orang yang paling menjijikan. Luo, kamu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku, apa? Kamu mau pura-pura sakit dan pingsan di depanku lagi? Trik itu tidak mempan padaku lagi. Luo, Mama tidak bermaksud begitu, karena harapanku tidak bisa dipenuhi. Makaku ini tidak ada gunanya disimpan. Karena kamu tidak bisa melakukannya, jangan bicara padaku tentang kompensasi apapun. Suluo, Apa? Tuan Muda Su ingin memberiku pelajaran lagi. aku tahu kamu kesal. Tapi, kami tidak sengaja melakukannya. Cara kami memperlakukanmu, setidaknya beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan Kat. Saat kalian melakukan hal-hal ini dulu, kenapa kalian tidak memikirkan hari ini? Sekarang kamu pura-pura bicara padaku tentang menebus kesalahan. Luka yang kuderita. Bisakah ditutupi dengan uang dan barang mewah ini? Aku tahu kamu meremehkan hal-hal ini. Dulu. Itu memang kesalahan kami. Karena kamu tidak bisa sekolah. Hal ini selalu menjadi penyesalan. Ini. Aku menggunakan identitas tuan muda keluarga Su untuk menjamin bahwa aku bisa membuatmu melanjutkan sekolah. Aku bisa melanjutkan studiku. Berhenti menyombong. Aku sudah melewati usia sekolah, dan aku punya catatan kriminal. Sekolah mana yang mau menerimaku? Lulu, percayalah padaku. Aku bilang aku bisa memasukkanmu ke sekolah. Dan aku pasti akan melakukannya. Kamu bisa pilih sekolah manapun yang kamu mau. Meskipun nilaimu tidak cukup bagus, pergi ke luar negeri juga tidak masalah. Aku tidak akan pergi ke luar negeri. Aku juga tidak mau ke sekolah yang buruk. Aku ingin masuk ke sekolah terbaik. Universitas Jingdu. Apa kamu sudah gila? Universitas Jingdu adalah sekolah bergengsi kelas dunia. Kenapa kamu The tidak film was bercermin sebelum translated bicara? and Kamu narrated hanya by bilang M ingin masuk. Media. Apa kamu masih merasa dirimu jenius? Luo, Universitas Jingdu sangat ketat. Bahkan untuk keluarga kita tidak bisa memasukkan seseorang begitu saja. Kamu ingin? Aku ingin masuk Universitas Jingdu. Su Yun-chen, bukankah kamu baru saja bilang, aku bisa masuk sekolah manapun yang aku mau? Oke. Aku akan memasukkanmu. Aku sudah berjanji padamu. Apapun yang kamu mau, akan aku berikan padamu. Lulu. Ayo kita pulang sekarang. Dan bersiap untuk sekolah. Ayo pergi. Suluo. Mulai sekarang aku akan selalu melindungimu. Tidak apa-apa meski kamu tidak memaafkanku. Lihat, karena Luo sudah setuju dengan saran Yun-chen. Apakah itu berarti kita bisa memenangkan hati Luo kembali? Selama kita memperlakukannya dengan tulus. Suatu hari dia akan memaafkan kita. Mama dan Papa, Suluo benar-benar ingin masuk ke Universitas Jingdu. Tapi ambang batas Universitas Jingdu sangat tinggi, bukan berarti kamu bisa asal menyogok uang, lalu bisa masuk. Lagi pula dia datang hari ini dengan pakaian seperti itu. Mungkin, dia akan pergi ke sekolah dengan pakaian seperti ini, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Baiklah, Suluo ini akan bersekolah. Aku perlu menyiapkan pakaian dan perhiasan. Kondisi sekolah itu buruk. Aku harus bersiap dengan cepat. Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saat kamu sampai di sekolah, jaga saja Suluo. Penjaga. Kirim pemberitahuan. Beritahu semua desainer di bawah grup Su untuk menyiapkan pakaian dan perhiasan bagi putri sulung keluarga Su. Ayo pergi. Penjaga. Bersihkan tempat ini. Transfer semua itu ke nama putri sulung. Juga transfer sebagian saham perusahaan cabang ke nama Suluo juga. Juga, hitung properti keluarga Su di dekat Universitas Jingdu. Transfer beberapa unit ke Suluo. Papa, Suluo mungkin bahkan tidak bisa masuk ke Universitas Jingdu. Apakah perlu menyiapkan begitu banyak hal? Xiao, kamu tidak peduli apakah Suluo bisa masuk Universitas Jingdu atau tidak. Lagi pula barang-barang ini, semuanya untuk dia.
Segalanya di keluarga Su adalah miliknya. Apa bedanya jika kita berikan sekarang atau nanti? Suluo, Universitas Jingdu. Tidak semudah itu untuk dimasuki. Aku ingin lihat apa kamu masih bisa tertawa saat kamu ditolak nanti. Teman-teman sekelas. Ini teman sekelas baru kita Suluo. Selamat datang semuanya. Guru sudah lama sekali sejak sekolah dimulai. Xiaoya sang mahasiswi. Kenapa tiba-tiba ada murid baru? Siswi Suluo. Xiaoli sang mahasiswi. Mungkinkah dia memiliki identitas khusus? Identitas Suluo memang istimewa. Ujian masuk Suluo menggunakan kertas kompetisi tahun lalu. Dan dia mendapat nilai sempurna. Saya harap semuanya sedikit lebih menghormati siswi Suluo. Saya ingat kertas ujian itu. Tidak banyak orang di seluruh sekolah yang bisa menjawabnya. Teman sekelas baru ini benar-benar hebat. Saya ada urusan jadi saya pergi duluan. Suluo, cari saja tempat duduk dimanapun. Oke. Suluo. Jika mereka tahu kamu mantan narapidana, apa kamu masih bisa tertawa? Kamu tidak apa-apa teman sekelas, biar ku bantu kamu berdiri. Jangan sentuh aku bisa bangun sendiri. Apa maksudmu? Aku berusaha membantumu, tapi kamu tidak menghargainya. Untuk siapa kamu berakting seperti ini? Benar kasar sekali. Kalau kamu baik-baik saja cepat berdiri. Apa kamu berbaring di tanah untuk menipu orang? Kamu bahkan bilang bisa berdiri sendiri. Melihatmu, kamu tidak akan bisa merangkak naik bahkan setelah seharian. Teman sekelas, kamu tidak sedang mencoba merekayasa kecelakaan kan? Tadi saat melewatiku, kamu tiba-tiba jatuh. Aku bahkan tidak menjulurkan kakiku untuk membuatmu tersandung. Dan kamu masih belum bangun. Kamu tidak sedang mencoba memeras uang dariku kan? Kenapa baru datang? Sudah berakting seperti ini. Mencoba mencari simpati. Bisakah kamu menggunakan taktik yang lebih cerdas? Xiaoya, bantu dia berdiri dengan cepat. Teman sekelas baru ya? Dia mungkin terkilir sesuatu. Dan itulah kenapa dia tidak bisa bangun untuk sesaat. Dia mungkin tidak bermaksud untuk tidak bangun. Atau berpura-pura kasihan. Xiao, kamu terlalu baik hati. Makanya kamu bilang dia tidak sengaja melakukannya. Menurutku dia hanya merekayasa kecelakaan. Lepaskan aku. Kenapa kamu cacat? Sayang sekali Sulu masih muda, tapi sudah punya disabilitas. Namun dia tetap masuk Universitas Jingdu berdasarkan kemampuannya sendiri. Itu benar-benar luar biasa. The film was Terima kasih. translated and narrated by M. Aku tidak Media. berpikir begitu. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Aku sekarang curiga secara wajar. Kamu pasti menggunakan cara licik untuk masuk ke sini. Xiaoya teman sekelas baru saja tiba. Tidak pantas bagimu memperlakukannya seperti ini. Apa yang tidak pantas? Jelas dia yang merekayasa kecelakaan lebih dulu. Dia sengaja menjatuhkan kaki palsunya ke tanah agar semua orang melihatnya. Bukankah itu hanya untuk menjual kesedihan dan mencari simpati? Mungkin dia masuk ke sekolah ini dengan cara seperti ini. Sekarang baru di sekolah. Nanti dia akan jadi bahaya bagi masyarakat. Xiaoya, diam saja. Bagaimana kalau tebakanmu benar dan membongkar kedok mahasiswi baru itu? Lalu bagaimana dia bisa bertahan di Universitas Jingdu nanti? Kenapa kamu tidak bicara? Mungkinkah kamu punya hati nurani yang bersalah? Aku tidak punya apapun untuk dikatakan padamu. Lagi pula kamu sudah memutuskan. Orang seperti apa aku ini? Apa gunanya bicara lebih banyak? Xiaoya sudah cukup. Teman sekelas baru saja tiba. Jadi berhentilah membicarakannya. Kenapa aku harus berhenti? Aku hanya mencoba menjaga nama baik Universitas Jingdu. Jika Suluo benar-benar masuk melalui cara yang tidak pantas setelah masuk sekolah, apakah semua orang masih mau bersamanya? Sebagai teman sekelas, Xiao melakukan ini demi kebaikan kita semua. Jika dia memang orang seperti itu, apapun yang kita katakan, kita tidak akan membelanya lagi. Aku hanya takut kita salah. Bagaimana jika kita salah paham terhadap teman sekelas baru? Kualitas Universitas Jingdu, semua orang tahu kan? Jika ingin masuk ke sekolah kami, hanya ada dua cara. Entah kamu seorang nona atau tuan muda. Atau kamu masuk melalui cara-cara yang mencurigakan. Lihat dia. Apa menurutmu dia terlihat seperti nona dari keluarga kaya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia masuk melalui cara-cara licik. Itu asli atau palsu? Itu asli atau palsu? Tidak mungkin. Apakah itu nyata? Tidak mungkin apa itu nyata.
Tapi tadi Guru Wang sudah bilang bahwa Sulu lulus ujian masuk. Untuk bisa masuk, kata-kata Guru Wang, kita tidak bisa begitu saja tidak percayakan. Hanya Guru Wang yang tahu apakah nilainya asli atau tidak. Lihat Guru Wang tadi, caranya bersikap padanya. Mungkin dia masuk dengan cara playing victim. Itu tidak mungkin kan? Mustahil kan? Apa yang tidak mungkin? Kamu tahu betapa ketatnya dia pada kita biasanya kan? Dia tidak pernah memberi kita tatapan ramah. Sebenarnya sebelum aku masuk kelas, aku melihat mahasiswi Suluo bergandengan tangan dengan Guru Wang di kantor. Bergandengan tangan. Entah apa yang mereka lakukan. Itu asli atau palsu? Itu asli atau palsu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka Guru Wang begitu jujur di permukaan. Tapi diam-diam begitu dekat dengan Suluo. Mungkinkah itu benar? Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Salah paham apa? Membiarkan seorang guru berpegangan tangan dengan murid. Semuanya lihat. Su Xiao sudah mengatakannya. Membuktikan bahwa tebakanku benar. Apa yang sedang kamu tebak? Curiga bahwa kamu dan Guru Wang telah bersekongkol secara pribadi. Kamu, beraninya kamu memukulku. Mulutmu kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Aku tahu aku mengenai titik lemahmu. Kamu hanya malu dan marah kan? Apa yang kamu inginkan? Karena kamu tidak bisa belajar rasa hormat yang paling dasar. Maka aku bisa mengajarimu secara langsung. Mari bicara baik-baik, tidak perlu sampai main fisikan. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan padanya. Itu salahnya sendiri karena asal bicara. Menurutku kamu hanya kehabisan kebohongan. Shoya, Sulu adalah teman sekelas baru. Jangan terlalu agresif. Jiang Ming, kamu tidak suka Sulu kan? Semua yang kukatakan adalah kecurigaan yang wajar. Apa yang salah dengan itu? Karena ini hanya salah paham. Kenapa tidak? Sulu jelaskan saja. Dengan begitu, semua orang akan yakin. Jelaskan apa? Jelaskan soal Guru Wang yang memegang tanganku. Itu karena dia ingin aku tetap di Universitas Jingdu. Memohonmu untuk tetap di Universitas Jingdu. Kamu bahkan berani mengarang kebohongan. Jadi kamu bilang, Suluo mengakui. Sebelum datang ke kelas, memang ada sesuatu. Dengan Guru Wang kontak intim. Saya membuang-buang napas membantunya tadi. Jangan menilai buku dari sampulnya. Lihat, kalau aku jelaskan pun, kalian tetap tidak akan percaya padaku. Kebohongan yang ceroboh. Siapa yang akan percaya? Universitas Jingdu punya banyak orang berbakat. Kenapa Guru Wang harus memohonmu untuk tetap di Universitas Jingdu? Kamu tidak punya kemampuan. Apa itu berarti orang lain tidak punya kemampuan? Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, kamu itu sampah. Xiaoya, aku tidak berpikir Suluo adalah orang seperti yang kamu bicarakan. Lagi pula Suluo baru saja tiba. Caramu memperlakukannya terlalu tidak sopan. Aku tidak sopan. Aku hanya mencoba menjunjung reputasi Universitas Jingdu. Jika dia memang sehebat itu, bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Seorang cacat tiba-tiba muncul dan bilang dia lebih baik dari kita semua. Bagaimana mungkin dia orang baik? Xiaoya, kita harus memperlakukan semua orang dengan setara. Suluo hanya penyandang disabilitas. Universitas Jingdu bisa menolak seseorang karena kemampuan yang kurang. Karena kemampuan mereka tidak cukup, tapi tidak boleh mengejek seseorang karena cacat fisik. Cacat fisik tentu saja tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengejeknya. Selalu ada sesuatu yang menyebalkan dari orang yang pura-pura kasihan. Mahasiswi Suluo dia bukan hanya cacat fisik, tapi juga punya. Xiao, apa maksudmu dengan itu? Aku tiba-tiba ingat. Sepertinya aku pernah dengar nama mahasiswi Suluo. Tapi apa? Xiao beritahu kami cepat. Apa yang tidak bisa dikatakan? Mahasiswi Suluo pernah dipenjara sebelumnya. Di penjara. Suluo mantan narapidana. Itu asli atau palsu? Itu asli atau palsu? Apakah itu benar? Dia dipenjara? Karena apa? Jika ini tersebar, apa yang akan orang lain pikirkan tentang Universitas Jingdu kita? Sebenarnya, aku juga dengar bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan bekerja sebagai pembantu di keluarga kaya, lalu memanfaatkan kesempatan saat pemilik rumah tidak ada untuk mencuri kalung. Apa itu benar? Karena tidak ada yang percaya padaku. Kalian bisa tanya langsung pada orangnya. Mahasiswi Suluo, bukankah dia berdiri di sini? Suluo, kamu benar-benar pernah dipenjara? Dia benar, aku pernah dipenjara. Bagaimana mungkin Universitas Jingdu membiarkan orang sepertimu masuk? Tidak heran kamu mulai pura-pura jatuh dan playing victim begitu kamu tiba. Jadi kamu punya catatan kriminal. Biar ku beritahu, orang sepertimu harus keluar dari Universitas Jingdu. Keluar dari Universitas Jingdu. Keluar dari Universitas Jingdu. Aku berdiri di sini karena kemampuanku sendiri. Kenapa aku harus pergi? Atas dasar apa?
Karena karaktermu yang buruk, Universitas Jingdu tidak menyukai orang sepertimu. Benar, bukan hanya kamu mantan narapidana yang pernah dipenjara, tapi kamu juga memfitnah Xiaoya karena pura-pura kasihan. Kami di Universitas Jingdu dengan tegas tidak menyambut orang sepertimu. Mungkinkah itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Xiaoya? Mungkinkah kamu diam-diam punya hubungan dengan Guru Wang? Kalian boleh menyerangku. Tapi tolong jangan libatkan orang lain. Guru Wang, dia tidak tahu aku pernah dipenjara. Dia memihakku hanya karena nilaiku bagus. Sejauh yang aku tahu, mahasiswi Suluo sepertinya baru saja keluar dari penjara belum lama ini. Bagaimana mungkin kamu bisa tiba-tiba mengerjakan soal ujian sesulit itu? Ini benar-benar sulit. Bukankah itu mencurigakan? Benar. Kamu tidak menggunakan semacam cara teknologi untuk menyontekkan orang sepertimu. Bilang masuk berdasarkan kemampuanmu. Siapa yang akan percaya? Mungkinkah kamu benar-benar seperti yang dikatakan Xiaoya, memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Guru Wang? Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak menyontek. Aku tidak punya hubungan apapun dengan guru manapun di Universitas Jingdu. Satu-satunya alasan aku bisa berdiri di sini hanyalah karena aku berusaha lebih keras daripada yang biasa kalian lakukan. Lebih keras daripada kamu. Berhenti bersikap keras kepala. Guru Wang selalu punya reputasi yang baik. Kami bersedia mempercayai Guru Wang. Kalau begitu karena Guru Wang bukan masalahnya. Masalahnya adalah kamu, kan? Kamu baru saja kembali dari kantor, kan? Teknologi menyontek itu pasti masih ada padamu. Aku ingin menggeledah tubuhmu. Jangan sentuh aku. Aku bilang tidak ya tidak. Kenapa kamu begitu defensif? Aku akan tahu apa kebenarannya jika aku menggeledah-mu. Aku punya harga diri. Kamu tidak berhak menggeledah tubuhku. Tidak memenuhi syarat. Kenapa aku tidak memenuhi syarat? Kamu mantan narapidana dengan catatan kriminal. Sebagai warga negara yang taat hukum, aku mencurigaimu melakukan kejahatan lain. Menggeledah tubuhmu. Apakah ada yang salah dengan itu? Suluo, The film biarkan was saja Xiaoya translated menggeledah and tubuhmu. narrated by M Media. Kalau tidak, bagaimana kami bisa meyakinkan teman-teman sekelas? Harga diri. Jika kamu punya harga diri, bagaimana mungkin kamu pernah dipenjara karena mencuri? Mencuri barang. Apakah itu harga dirimu? Aku tidak mencurinya, mahasiswi Suluo. Sekarang setelah kamu melakukannya, kamu harus berani mengakuinya. Kamu tidak bisa menolak untuk mengakui kesalahan yang kamu buat hanya demi menjaga harga diri, kan? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Tidak heran kamu tidak mau digeledah. Apakah kamu takut bahwa sesuatu akan benar-benar ditemukan? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu punya nyali untuk datang tanpa malu ke Universitas Jingdu. Sosial, aku tidak mencuri apapun, kan? Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku, kan? Kenapa kamu melimpahkan kesalahanmu kepada orang lain? Bukan saja aku tidak mencuri apapun, tapi justru ada orang yang mencuri sesuatu dariku. Suluo, kamu mau menyeretku bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apa yang kamu punya yang layak dicuri? Apa yang kamu punya yang layak dicuri? Apakah pakaianmu yang pudar itu? Atau tasmu yang sudah usang? Suluo, kamu baru saja mengakui bahwa kamu pernah dipenjara. Lalu kenapa kamu tidak mengakui bahwa kamu mencuri sesuatu? Jika kamu mengakuinya, mungkin teman-teman sekelas akan berbaik hati dan membiarkanmu tetap di Universitas Jingdu. Lagi pula, memperbaiki diri sendiri juga merupakan kebajikan yang baik. Aku tidak mencuri apapun. Kenapa aku harus mengakuinya? Orang yang melakukan hal buruk tentu saja tidak berani mengakuinya. Aku awalnya mengira bahwa mahasiswi Suluo adalah orang yang berani bertindak dan bertanggung jawab. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Karena sudah begini, Universitas Jingdu mungkin tidak menyambutmu. Universitas Jingdu tidak menyambutku. Apa universitas itu malah menyambutmu? Bisakah kamu dibandingkan dengan Su Xiao? Xiao Xiao adalah kebanggaan Universitas Jingdu. Kecantikan terkenal dengan hati yang baik. Kamu mantan narapidana. Apa yang tidak bisa kamu lakukan di usia semuda itu? Kenapa kamu harus mencuri? Apa yang paling kami benci adalah orang sepertimu. Kamu masih punya kesempatan sekarang untuk keluar dari Universitas Jingdu sendiri. Kami bisa berpura-pura kamu tidak pernah datang. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak sopan. Aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Kamu dijadikan kian, dan kamu masih merasa dirimu sebagai pembawa keadilan.
Jaga bicaramu. Kami hanya tidak ingin menjadi teman sekelas dengan seseorang yang sejahat kamu. Apakah ada masalah dengan itu? Jika kamu punya sedikit saja niat untuk berubah, kami semua akan menyambutmu. Itu benar. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal buruk, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu bahkan tidak bisa membuktikan bagaimana kamu masuk ke Universitas Jingdu. Sangat mencurigakan. Apakah kamu meminta kami untuk hanya melihatmu menghancurkan Universitas Jingdu karena kamu tidak mau pergi? Maka aku akan mengantarmu keluar. Kamu tetap di sini. Kamu hanya akan mencemari udara kelas. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri apapun. Aku juga bukan mantan narapidana. Aku tidak akan meninggalkan Universitas Jingdu hanya karena tuduhan tak berdasar itu. Karena kamu bilang kamu tidak mencuri, maka tunjukkan buktinya kepada kami. Tidakkah kamu ingin membersihkan namamu dan membuktikan ketidakbersalahanmu? Menurutku dia hanya keras kepala. Jika dia benar-benar punya bukti, kenapa dia selalu dibicarakan di belakang punggungnya? Tepat sekali. Kamu harus menunjukkan buktinya. Kalau tidak, bagaimana teman-teman sekelas akan percaya padamu? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Di luar kediaman keluarga Su. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana jika Luo punya catatan kriminal? Jangan khawatir Mama, saat waktunya tiba kita akan tunjukkan rekaman CCTV-nya. Dan bilang itu hanya salah paham. Bantu Su Luo membersihkan catatan kriminalnya. Hapus rekaman CCTV-nya, dan jangan biarkan siapapun tahu. Itu mustahil, rekaman CCTV itu sudah ditangani sepenuhnya. Suluo tidak mungkin punya bukti apapun. Karena kamu bilang punya bukti, tunjukkan pada kami. Biarkan teman-teman sekelas percaya padamu. Benar, tunjukkan pada kami. Benar, tunjukkan pada kami. Tunjukkan pada kami. Tunjukkan pada kami. Mana buktinya? Su Xiao seharusnya lebih tahu daripada aku. Lagi pula, Su Xiao dan aku adalah keluarga. Bagaimana mereka bisa berasal dari keluarga yang sama? Su Xiao, karena kamu terus-menerus mencoba menjatuhkanku, maka aku akan mengacaukan semuanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Su Xiao adalah putri dari keluarga kaya Su. Lalu bukankah kamu sangat kaya? Jika kamu benar-benar putri dari keluarga kaya, bagaimana mungkin kamu pernah dipenjara karena mencuri? The Lalu film was mengapa Su Xiao translated bersikap seolah and dia narrated tidak by mengenalmu? media. Tadi, Su Xiao bilang kamu mencuri sesuatu. Mungkinkah kamu mencuri sesuatu dari keluarga Su? Aku juga sangat terkejut, karena aku mencuri sesuatu dari keluargaku sendiri. Aku dipaksa dipenjara selama 3 tahun. Su Xiao, kamu tidak mungkin benar-benar berhubungan dengan Su Luo. Su Luo baru saja dibawa pulang dari luar oleh keluarganya beberapa tahun lalu. Dan begitu dia kembali, pencurian itu terjadi. Keluarga khawatir dia akan tersesat. Jadi mereka mengeraskan hati dan mengirim Su Luo ke penjara. Lalu mengapa kamu tadi bersikap seolah tidak mengenal Su Luo? Dengan anggota keluarga yang merupakan narapidana kamp kerja paksa. Siapa yang tidak ingin menyangkalnya? Itu benar. Jika keluargaku punya mantan narapidana, aku pasti akan menjauh dari mereka. Jika dia melakukan kejahatan lagi, bukankah reputasiku juga akan rusak? Itu benar. Itu benar. Dibandingkan dengan Su Xiao yang menyembunyikan hubungan. Karakter Su Luo bahkan lebih buruk kan? Jadi sepertinya kalian pikir Su Xiao, si pelaku ini, lebih layak dimaafkan daripada aku sang korban. Selama beberapa tahun aku dipenjara. Apakah dunia luar sudah berubah sejauh ini? Pelaku apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Jangan bertel-tel di sini. Kamu sendiri yang menyuruhku mengatakannya. Cepat katakan. Masalah aku dipenjara. Semuanya diatur oleh Su Xiao. Benarkah tidak mungkin itu asli atau palsu? Benarkah tidak mungkin itu asli atau palsu? Dulu, dia diam-diam menyelinap ke kamarku dan menyembunyikan perhiasan itu di dalam pakaianku. Lalu berteriak maling. Secara pribadi mengirimku ke penjara. Su Luo, kamu harus memberikan bukti saat bicara. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apa kamu mau kembali ke penjara? Siapa sebenarnya yang akan masuk penjara? Kamu atau aku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang harus aku takutkan? Oke. Kalau begitu biarkan semua orang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Halo. Apakah ini kantor polisi? Begini kejadiannya. 3 tahun lalu, aku masuk penjara karena pencurian. Tapi kenyataannya, aku dijebak oleh orang lain. Saya mengerti situasimu.
Norasu, saya harus mengingatkanmu dengan sungguh-sungguh. Melapor ke polisi bukanlah permainan anak-anak. Catatan kriminal. Pada prinsipnya tidak bisa diubah. Jika hasil penyelidikan kami tidak konsisten dengan apa yang kamu katakan, maka kamu akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Apakah kamu yakin bahwa apa yang kamu katakan semuanya benar? Aku jamin semua yang kukatakan adalah benar. Jika ada sedikit saja kebohongan, aku terima semua hukumannya. Petugas, Anda tidak bisa mempercayainya hanya karena kata-katanya. Jangan khawatir. Kami akan menyelidiki dengan ketat. Kami tidak akan pernah menyalahkan orang baik manapun. Kamu bilang kamu punya bukti. Jadi di mana buktinya? Sedang dalam perjalanan. Suluo, buktimu. Apakah bisa tumbuh kaki? Atau sedang naik taksi? Menurutku, kamu sama sekali tidak punya bukti. Kamu hanya mengulur waktu. Kenapa kamu begitu cemas? Kamu akan tahu saat barangnya sampai. Berapa lama sampai buktinya tiba? Segera. Segera datang. Bagaimana mungkin kamu punya bukti? Kamu hanya mengulur waktu. Lagi pula, jika kamu benar-benar punya bukti, kamu pasti sudah mengeluarkannya. Kenapa menunggu sampai sekarang? Suluo. Papa, Mama, Xiao Xiao, kenapa kamu ada di sini? Luo, kamu baik-baik saja. Mama bergegas datang. Segera setelah Mama mendengar beritanya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menelpon polisi? Kamu tidak terluka kan? Beritahu Papa apa yang terjadi. Papa akan membereskannya untukmu. Papa, Mama, kenapa kalian berdua di sini? Semuanya harap tenang. Kita bisa mendiskusikan semuanya secara perlahan. Situasinya seperti ini. Dulu, Su Xiao diam-diam menyelinap ke kamarku, mengambil perhiasan itu, menyembunyikannya di balik pakaian, dan setelah mencuri kamu malah pura-pura jadi korban. Secara pribadi mengirimku ke penjara. Suluo, kamu harus memberikan bukti saat bicara. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik kamu. Apa kamu mau kembali dan melanjutkan masa hukuman? Papa, Mama, Suluo punya bukti atas apa yang dia katakan. Kenapa kalian berdua datang? Luo, kamu memanggil kami ke sini. Apakah kamu berharap Papa dan Mama akan bersaksi untukmu? Norasu, anggota keluarga, karena hubungan khusus mereka, kesaksian mereka tidak dapat diterima. Prosedur hukum membutuhkan bukti substantif untuk membuktikan bahwa kamu pencurian saat itu adalah tuduhan palsu. Hanya memiliki saksi tidaklah cukup. Suluo, Jetiko memanggil Papa dan Mama ke sini hanya supaya mereka bisa bersumpah palsu untukmu. Siapa bilang aku tidak punya bukti nyata? Mama punya buktinya kan? Rekaman CCTV-nya. Mama pasti menyimpannya kan? Ini? Bagaimana mungkin? Mama, apa yang terjadi? Luo, kamu. Bagaimana kamu tahu? Mama, sekaranglah saatnya untuk membuktikan ketulusan Mama. Apa Mama benar-benar ingin melihat putri kandung Mama sendiri menanggung tuduhan tak berdasar dan dikutuk orang lain seumur hidup? Papa, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku. Papa akan menelepon Yun Chen sekarang untuk mengirim barangnya ke sini. Kamu ikut dengan kami. Mama, kenapa? Xiao, ini adalah hutang kami pada Suluo. Kami harus membayarnya. Jeti, kalian akan mengorbankanku. Begitukah kalian anggota keluarga Su? Benar-benar tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih. Kalian berdiri di sini sekarang, berpura-pura menjadi orang baik. Apa kalian pikir dengan melakukan ini, Suluo akan menerima kalian? Berhentilah bermimpi. Tidak peduli apapun. Lihatlah sikap Suluo. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kalian? Jauh di lubuk hatinya, dia sama sekali tidak akan menghargai kalian. Kami akan menebus kesalahan pada Suluo. Hal-hal ini, bukankah kamu sendiri yang menyebabkan semua ini? Aku yang membawa masalah ini pada diriku sendiri. Bagaimana dengan kalian semua? Benar, tepat sekali. Masalah tes ketulusan Suluo.
Diusulkan olehku, tapi kalian semua, bukankah kalian juga setuju? Tidakkah kalian ikut berpartisipasi di dalamnya? Jangan berdiri di sini dengan munafik, berpura-pura menjadi orang baik. Lihat Suluo sekarang, akankah dia menerima kalian? Di dalam hatinya, dia tidak memiliki sedikit pun ketulusan terhadap kalian. Tidak masalah, bahkan jika Luo membenci kita selamanya, kita akan menghabiskan sisa hidup kita untuk menebus kesalahannya. Ini adalah hutang kita padanya. Bawa dia pergi. Kau, apa yang akan kalian gunakan untuk menebusnya? Su Yunchen, kau sama sekali tidak bisa menebus ini. Kau akan menyesali tindakanmu. Berdasarkan penyelidikan kami, meskipun Su Xiao adalah dalangnya, kalian berdua juga terlibat, bahkan menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Menurut hukum, kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ikut dengan kami. Kesalahan yang kami buat, seharusnya memang dihukum. Kami akan bekerja sama dengan penyelidikan. Hanya saja sekarang, bisakah kamu mengizinkan kami mengucapkan beberapa kata lagi pada anak kami? Luo, kami akan membayar atas kesalahan yang kami buat. Tidak peduli apa hukumannya, kami menerimanya. Selama itu bisa memulihkan ketidakbersalahanmu. Sebelumnya, mata kami tertutup. Dan kami menyebabkan begitu banyak masalah. Kami ingin melakukan tes ketulusan padamu. Tak disangka pada akhirnya, yang perlu membuktikan ketulusan adalah kami. Jika kita tahu hasilnya akan begini, kenapa kita bertindak seperti itu dulu? Yunchen, Suluo adalah satu-satunya adikmu. Selama papa dan mama pergi, kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan khawatir Mama. Luo dan aku akan menunggumu. The film was Mengetahui translated apakah aku tulus and atau tidak. narrated by Apakah M itu Media. benar-benar penting? Mama tidak ragu melakukan hal seperti ini, tapi Mama tidak pernah mempertimbangkan. Bagaimana jika aku pulang ke rumah dengan hati yang tulus sejak awal? Luo, tes apapun yang kami lakukan sebelumnya yang menyebabkanmu begitu banyak luka adalah kesalahan kami. Mulai sekarang, kami akan mengompensasimu selangkah demi selangkah sampai lukamu sembuh. Sampai kamu bersedia mempercayai kami lagi. Sebelum kau telah membuktikan pada kami ketulusanmu, mulai sekarang kami juga akan membuktikan ketulusan kami. Luo, pulanglah. Kau akan punya lebih banyak waktu di masa depan untuk memverifikasi ketulusan kami. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Luo. Suluo. Rumah sakit. Suluo bangun. Suluo. Bangun. Suluo. Luo. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sedang dioperasi. Dokter. Bagaimana keadaannya? Apakah kakak baik-baik saja? Perawatan pasien sebelumnya tidak cukup menyeluruh. Tubuhnya juga belum pulih dengan baik. Dan kondisi emosionalnya buruk. Sekarang satu-satunya ginjal yang tersisa sudah mencapai titik kegagalan. Hanya transplantasi ginjal yang menjadi satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Transplantasi ginjal. Baiklah, aku akan meminta orang untuk segera mencarinya. Bahkan, jika kita harus mencari ke seluruh negeri, kau harus menyelamatkannya. Tidak ada cukup waktu. Tubuh pasien sudah mencapai batasnya. Dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Tidak bertahan lebih dari beberapa hari. Berapa hari yang dimaksud tidak bertahan lebih dari beberapa hari? 3 hari. Pasien secara fisik lemah. Dia hanya bisa bertahan paling lama 3 hari. Jika kita bisa menemukan sumber ginjal yang cocok dalam 3 hari ini, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Tapi menemukan sumber ginjal yang cocok tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Kamu bilang dalam 3 hari. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan yang cocok? Tiga hari. Bagaimana mungkin hanya tersisa 3 hari?
Lolo, bukankah kau bilang kau ingin membenci kami seumur hidup? Seumur hidup ini. Bagaimana mungkin hanya tersisa 3 hari? Lolo, jika aku tahu lebih awal bahwa segalanya akan berakhir seperti ini sejak awal, kita seharusnya tidak melakukan tes ketulusan itu. Aku sangat menyesal. Aku menyesal tidak menghentikan mama dan papa saat itu, menyebabkanmu melewatkan waktu optimal untuk pengobatan. Sekarang kau hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit yang dingin ini. Aku tahu bahwa saat mama dan papa menemukanmu, mereka sangat bahagia. Tapi juga sangat takut bahwa karena kau tumbuh jauh dari rumah, kau akan membenci kami. Bersikap sok benar, bersama mama dan papa, kami membuat banyak kesalahan. Saat mama dan papa meninggal, mereka secara khusus menginstruksikanku untuk menjagamu dengan baik. Tapi tepat setelah mereka meninggal, kau jatuh sakit parah. Lolo, bertahanlah sedikit lebih lama. Kakakmu berjanji, segalanya akan menjadi lebih baik. Semuanya akan menjadi lebih baik. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Efek samping dari transplantasi ginjal akan sangat memengaruhi kehidupan sehari-harimu. Tidak perlu bicara lagi. Aku tahu. Siapkan operasinya. Kamu kakak laki-lakiku. Itu luar biasa. Sekarang aku punya kakak laki-laki yang akan melindungiku. Lolo, aku akan melindungimu. Cepat sembuh. Ini. Siapa yang mengirim ini? Aku tidak ingat. Mengenal orang lain. Kamu sudah sadar. Kondisimu sangat kritis. Untungnya seseorang mendonorkan ginjal untukmu. Itulah sebabnya kamu bisa bertahan hidup dengan sukses. Bagaimana perasaan tubuhmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Tidak. Kalau begitu sepertinya kamu beradaptasi dengan cukup baik. Tidak akan lama lagi sebelum kamu bisa keluar dari rumah sakit. Benar, kamu harus memperhatikan. Kamu tidak boleh mengalami kelelahan berlebihan. Terima kasih, dokter. Dokter, bisakah Anda memberitahuku siapa orang yang mendonorkan ginjalnya untukku? Saya minta maaf, saya tidak bisa memberitahumu hal itu. Pendonor secara khusus menginstruksikan bahwa informasi tersebut harus tetap dirahasiakan. Mereka mungkin tidak ingin kamu terlalu memperhatikan mereka. Sulu. Jadi sakit itu ternyata sesakit ini. Tapi selama kau bisa bertahan, apa artinya rasa sakit kecil ini? Terima kasih, dokter. Kemana kamu pergi? Ada masalah di perusahaan.
Aku kembali untuk menanganinya. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Penjara. Mama dan Papa. Aku di sini untuk menjemputmu. Kau sudah menderita selama ini. Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana Luo Luo? Itu benar. Bagaimana mungkin Luo Luo datang menjemput kita? Hanya dengan mengalaminya sendiri, seseorang bisa benar-benar memahami penderitaan Luo Luo. Kita hanya tinggal untuk waktu yang singkat, dan kita berakhir seperti ini. Mama benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Luo Luo berhasil menanggungnya saat itu. Itu semua sudah berlalu. Kita masih punya banyak waktu di masa depan untuk dihabiskan bersama Luo Luo. Baiklah. Mama dan Papa. Bukan karena Luo Luo tidak mau menjemput kalian. Dia ada pidato di Universitas Jingdu hari ini, dan tidak bisa terburu-buru. Jika kalian masuk mobil sekarang, kalian mungkin masih The bisa film was mengejar pidatonya. translated and narrated Itu by luar M biasa. Media. Apa yang kita tunggu lagi? Cepat jangan tunda Mama melihat Suluo. Terakhir aku ingin mengatakan ini. Aula kuliah Universitas Jinglu. Tidak peduli di tahap kehidupan manapun kamu berada, kau harus memiliki tekad untuk memperbaiki diri. Hanya keberanian yang bisa mendobrak kesulitan dan memulai babak baru dalam hidup.